Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inayah Swasiratih, MSEI, dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari proses penilaian pernyataan diri dosen dalam rangka sertifikasi dosen, khususnya pada aspek pelaksanaan bidang pengajaran. Melalui paparan ini, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu pada pengantar ekonomi makro dengan menerapkan pendekatan DIA sebagai kerangka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Mata kuliah ekonomi makro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan. Adapun 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, dan 7 pertemuan sebelum akhir ujian semester dan 1 pekan ujian akhir semester. Tujuan mata kuliah pengantar ekonomi makro adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi makro serta menganalisis berbagai isu utama ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, kebijakan stabilisasi, transaksi berjalan, dan utang pemerintah sebagai dasar dalam memahami dinamika perekonomian. CPL mata kuliah pengantar ekonomi makro yaitu pada CPL 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep teori ekonomi, matematika ekonomi, dan ekonomi pembangunan yang mendukung agroindustri berwawasan lingkungan. Pada CPL 2, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep dan prinsip ekonomi moneter, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi wilayah, dan agribisnis yang mendukung agroindustri berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir pada CPL 3, mahasiswa mampu menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPMK mata kuliah pengantar ekonomi makro yaitu pada CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi makro, dan CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan isu-isu mendasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, kebijakan stabilisasi, transaksi berjalan, dan hutang pemerintah. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan pengantar ekonomi makro diantaranya adalah buku Macroeconomics karya Mankiw dan karya McTaylor sebagai referensi utama, kemudian buku Macroeconomics oleh Olivier sebagai referensi pendukung. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan buku-buku ekonomi makro yang terbaru seperti artikel-artikel ilmiah, kemudian isu-isu ekonomi makro seperti pertumbuhan, pengangguran, inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, transaksi berjalan, serta utang pemerintah sehingga dapat memperkaya pemahaman teoritis dan kemampuan analisis terhadap dinamika perekonomian. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar ekonomi makro adalah Blended Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan blended learning dengan project based learning. Hal ini untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kolaboratif. Implementasi blended learning dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran asinkronus, mahasiswa mempelajari materi secara mandiri melalui media manajemen pembelajaran atau MMP Universitas Jember yang merupakan Learning Management System atau LMS resmi dari Universitas Jember. MMP yang saya kembangkan memuat seluruh materi perkuliahan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Selain materi pembelajaran, platform ini juga menyediakan berbagai aktivitas pendukung seperti forum diskusi, kuis, penugasan, serta media komunikasi antara dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkesinambungan. Sementara itu, pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka, baik secara luring di ruang kelas, maupun secara daring menggunakan platform seperti Zoom Meeting atau media pembelajaran digital lainnya. Pada video ini, saya mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran sinkronus secara tatap muka dengan menerapkan model Blended Project Based Learning, di mana materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai krisis utang dan defisit anggaran,
kemudian mengenai sumber penyebab dan kebijakan stabilisasi yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penyebab terjadinya krisis utang dan defisit anggaran, serta mengevaluasi berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi yang dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Mahasiswa program studi ekonomi pembangunan sebagai calon perencana kebijakan ekonomi perlu memahami berbagai permasalahan ekonomi makro, khususnya terkait krisis hutang dan defisit anggaran, beserta faktor penyebab-penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Melalui pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan stabilisasi ekonomi, baik secara kritis dan berbasis bukti. Di awal pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan ekonomi makro yang sedang dihadapi Indonesia maupun negara-negara lain, khususnya yang berkaitan dengan krisis utang, defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Selanjutnya, mahasiswa menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan teori ekonomi makro, serta didukung oleh data-data dan indikator ekonomi yang bersumber dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, World Bank, dan OEDC. Hasil analisis kemudian didiskusikan secara kolaboratif untuk mengevaluasi penyebab permasalahan serta berbagai alternatif kebijakan stabilitas ekonomi yang dapat diterapkan. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, saya mengajak mereka berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan melakukan refleksi terhadap hasil presentasi setiap kelompok dengan mengaitkan teori ekonomi makro dengan berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan defisit anggaran serta utang pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan ekonomi makro secara kritis dan berbasis data. Penilaian pada mata kuliah pengantar ekonomi makro dilaksanakan secara komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, serta partisipasi aktif mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Pada video pembelajaran ini, penilaian aspek kognitif dilakukan melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, serta ketepatan analisis terhadap permasalahan ekonomi makro yang dibahas. Selain itu, pada pertemuan lainnya, penilaian kognitif juga dilakukan melalui media manajemen pembelajaran Universitas Jember dalam bentuk kuis, penugasan, maupun evaluasi pembelajaran lainnya. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 20%, proyek atau penugasan analisis sebesar 20%, tugas individu sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu Asesor untuk menyaksikan implementasi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Artinya berarti sudah siap semua ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik. Nah, perkuliahan hari ini merupakan perkuliahan ya mata kuliah pengantar ekonomi makro, di mana pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-15 ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum UAS pekan depan atau ujian akhir semester. Nah, untuk pertemuan di ke-15 ini kita akan membahas krisis utang dan defisit anggaran, serta bagaimana penyebab dan kebijakan stabilisasi. Nah, namun sebelum itu, saya ingin mereview terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya. Jadi, materi kita sebelumnya adalah mengenai krisis ekonomi. Nah, apakah masih ada yang ingat bagaimana krisis ekonomi itu bisa terjadi di satu negara
Atau bagaimana negara itu dikatakan mengalami krisis ekonomi? Jadi suatu negara dikatakan mengalami krisis ekonomi ketika berbagai indikator makroekonomi memburuk secara bersamaan seperti pertumbuhan ekonomi negatif, inflasi tinggi, pengangguran meningkat, nilai tukar melemah, dan stabilitas ekonomi terganggu. Jadi menurut saya suatu negara itu dapat dikatakan mengalami krisis ekonomi apabila mengalami kontraksi PDB selama dua kuartal berturut-turut. Inflasinya itu mencapai lebih dari 10% per tahun, nilai tukarnya terdepresiasi lebih dari 20%. Kemudian tingkat penganggurannya ini meningkat dan juga pemerintah mengalami kesulitan membayar utang. Oke, baik. Jawaban dari Mbak Egi dan jawaban dari Mbak Ayunda bagus sekali ya. Tadi disampaikan bahwa bagaimana kondisi krisis ekonomi yang terjadi di satu negara itu bisa terjadi ketika kondisinya bagaimana? Ketika inflasi tinggi ya, nilai tukarnya ya terus merosot ya. Kemudian pengangguran meningkat ya dan sebagainya. Jadi indikator-indikator ekonomi itu semuanya memburuk. Nah, krisis ekonomi ini adalah titik terendah yang dialami oleh satu negara. Mengapa demikian? Karena ketika satu negara berada pada titik tersebut, untuk bangkit kembali itu cukup sulit ya. Bahkan negara itu harus meminta bantuan kepada pihak-pihak luar dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Artinya ini adalah kondisi yang harus dihindari oleh satu negara. Oke, nah kita masuk ke materi selanjutnya mengenai krisis utang dan defisit anggaran. Nah, nanti kita akan menganalisis bagaimana bisa terjadi krisis utang dan defisit anggaran ya. Penyebabnya apa? Kemudian bagaimana cara pemerintah mengatasi krisis utang dan defisit anggaran tadi. Oke, sebelum kita membahas materinya, perlu diketahui terlebih dahulu ya. Nantinya ketika saudara sekalian mempelajari materi ini, diharapkan bisa menjelaskan pengertian jenis dan karakteristik utang pemerintah ya, dan defisit anggaran. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya krisis dan defisit anggaran ya. Kemudian yang ketiga menjelaskan mekanisme terjadinya krisis utang dan dampaknya terhadap perekonomian. Kemudian mengevaluasi berbagai kebijakan stabilisasi, memberikan rekomendasi kebijakan ya, sampai nantinya kalian bisa memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan krisis utang dan defisit anggarannya. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas materinya, saya ingin memberikan pretest terlebih dahulu ya. Jadi saudara sekalian silakan mengakses link di depan ini, kemudian diisi pretestnya ya. Nah nanti di belakang juga ada post-test yang perlu diisi untuk melihat apakah dan bagaimana tingkat pemahaman saudara sekalian mengenai materi ini ya. Silakan. Oke baik, terima kasih sudah mengisi pretestnya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan materinya ya. Kita awali dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaannya, apa yang dimaksud krisis utang dan defisit anggaran? Nah, kalau kalian kemarin mengikuti petunjuk dari saya untuk membaca terlebih dahulu ya mengenai materi hari ini, maka pasti bisa menjawab ya. Silahkan, ada yang sudah membaca terkait krisis utang dan defisit anggaran. Oke, coba Nisa. Menurut saya Bu, defisit anggaran adalah di mana kondisi ketika total pengeluaran pemerintah dalam satu periode anggaran lebih besar daripada total penerimaan negara, sehingga memerlukan pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut. Baik, menurut saya krisis utang itu merupakan kondisi ketika suatu negara tidak mampu melakukan pembayarannya atau bunga utangnya secara tepat waktu karena beban utang itu melebihi kemampuan fiskal serta keuangannya. Oke, bagus ya jawaban Nisa dan Maya tadi ya, bahwa defisit anggaran ya dengan krisis utang tadi terjadi bagaimana gitu ya, bisa terjadi bagaimana. Nah sekarang saya ingin menunjukkan sebuah gambar ya.
di sini ada sebuah negara yang dia sedang mengalami suatu peristiwa besar, ya, di mana berkaitan dengan krisis utang, ya. Kalau lihat dari benderanya, ada yang tahu ini negara apa? Sri Lanka. Oke, bagus. Ini adalah negara Sri Lanka. Ada yang pernah baca beritanya? Apa sih yang terjadi di Sri Lanka? Ini terjadi sekitar 3 tahun lalu, ya. Bahwa di Sri Lanka itu terjadi krisis utang karena beberapa kondisi, ya. Yang pertama, terjadi kekurangan bahan bakar, ya, yang mana kondisinya di sana akhirnya terjadi krisis. Nah, kekurangan bahan bakar ini dampaknya menjadi adanya antrian panjang, ya, yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan BBM. Kemudian yang kedua, ya, karena terjadi krisis, maka yang terjadi juga pemadaman listrik. Nah, pemadaman listrik ini terjadi di beberapa jam setiap hari, ya, walaupun beberapa jam, tapi itu terjadinya setiap hari. Kemudian terjadi juga pelonjakan harga barang, di mana ketika saat itu inflasinya itu terjadi di atas 50% atau lebih dari 50%. Akhirnya apa? Harga pangan naik, ya, meningkat. Kemudian semua kebutuhan naik, ya, obat-obatan, ya. Nah, karena terjadi hal yang seperti ini, maka masyarakat, ya, atau rakyatnya protes besar-besaran, berharap kondisinya bisa stabil. Kemudian akhirnya diminta presidennya untuk mundur dan mengundurkan diri di bulan Juli 2022 karena kondisinya sangat tidak memungkinkan, gitu, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pengelolaan hutang negaranya, ya, itu tidak dikelola dengan baik, sehingga negaranya, ya, itu tidak mampu membayar hutangnya, ya. Kemudian membengkak hutangnya, tidak mampu bayar, kemudian yaitu berdampak pada kondisi ekonomi negaranya. Nah, selanjutnya, ini adalah penyebab utama, ya, krisis utang Sri Lanka tadi. Kenapa kok bisa tidak dikelola dengan baik? Nah, yang pertama, ya, karena ada defisit anggaran berkelanjutan, ya. Jadi nggak surplus, defisit terus. Defisitnya tidak hanya terjadi satu periode saja, tidak hanya terjadi pada satu kuartal, tapi terus-menerus, ya. Nah, sehingga defisit anggaran yang mencapai lebih dari 11% terhadap PDB di tahun 2020 itu terus terjadi sampai 2022. Nah, ini membuat kondisi di Sri Lanka semakin memburuk. Kemudian Sri Lanka itu sangat tergantung, ya, atau memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada utang luar negeri. Nah, kita bisa lihat di sini rasio utang terhadap PDB di Sri Lanka mencapai 119%. Itu di tahun 2021, ya. Kemudian seperti yang kita alami juga, ya, di tahun 2019 akhir, gitu, ya. Berlanjut pada 2020 dan 2021-22, ya, mulai pemulihan. Pandemi COVID itu juga membuat Sri Lanka menjadi lebih buruk kondisi ekonominya karena penurunan sektor pariwisata, ya. Jadi wisatawan turun drastis sampai 1,9 juta, yang awalnya 1,9 juta pada 2018 turun menjadi 194.000 di 2021, ya. Padahal penerimaan devisa di Sri Lanka itu merupakan penerimaan yang utama, gitu, ya, penerimaan negara yang cukup besar, paling utama. Selanjutnya, poin kelima, ya, kita perhatikan ternyata kebijakan pemerintah Sri Lanka, ya, itu ternyata kurang tepat. Kenapa? Pada tahun 2019 pemerintah memangkas pajak, ya, karena memang menghadapi kondisi COVID ketika itu. Nah, pemangkasan pajak terjadi secara besar-besaran. Nah, tujuannya merangsang ekonomi, ya. Namun yang terjadi justru penerimaan negara, ya, dari pajak berkurang karena ada pemangkasan, ya. Kemudian
faktor eksternal ya. Jadi kenaikan harga minyak dunia, kemudian gangguan rantai pasok ya karena COVID tadi ya. Kemudian adanya krisis global yang memperburuk kondisi ekonomi. Nah, ini jadi dua combo ya. Jadi faktor eksternal dan faktor internal kondisi itu tadi akhirnya membuat Sri Lanka memiliki atau menghadapi krisis utang. Baik, selanjutnya kalau sebelumnya krisis utang, nah ini defisit anggaran. Ini terjadi di negara kita sendiri. Walaupun banyak negara yang mengalami juga ya, karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi kita pelajari yang di Indonesia. Nah, tentu saja kita semua merasakan ya, kondisi defisit anggaran di pandemi COVID-19. Apa yang terjadi? Nah, karena adanya pembatasan ya, pembatasan dari segala lini ya, dari segala sektor, baik itu ekonomi, pariwisata, pendidikan ya, kesehatan dan sebagainya, maka perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Oke, nah akhirnya apa? Ada terjadi defisit anggaran. Karena apa? Pertama, penerimaan negara menurun karena aktivitas ekonomi melambat ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus dilakukan oleh Indonesia ya, contohnya misalkan perlindungan masyarakat ya, memberikan bantuan sosial ya, subsidi, nah itu kan meningkatkan belanja negara juga. Nah kemudian ketidakpastian global, karena ketika itu semua negara tidak tahu kapan COVID akan berakhir dan apa yang akan terjadi ya setelah COVID nantinya, apakah akan semakin memburuk atau ternyata setelah COVID kan kita rasakan sendiri sudah membaik gitu ya. Kemudian ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk membantu ya atau memperbaiki kondisi ekonomi setelah COVID. Oke ya, jadi itu tadi kondisi defisit anggaran yang terjadi di Indonesia karena adanya COVID-19 ya. Nah, sebenarnya selama defisit anggaran ini terjadi ya, kemudian ada kontrol dari pemerintah untuk defisit anggaran, maka bisa jadi defisit anggaran yang masih dalam kontrol itu tadi bisa berdampak baik bagi perekonomian gitu ya. Bahkan defisit anggaran ini juga bisa menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk apa? Menghadapi krisis luar biasa atau seperti COVID-19 itu tadi ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas dua kasus ya. Dua studi kasus karena adanya krisis utang dan defisit anggaran terjadi di Sri Lanka dan Indonesia. Nah, sekarang setelah kita analisis tadi ya, kita bentuk kelompok, kita diskusi kelompok ya, yang mana ini adalah studi kasus yang saya berikan kepada saudara sekalian untuk dibahas dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kita mencoba menjadi menteri ya, menteri keuangan, dan kita coba analisis situasinya, bagaimana kebijakan yang bisa kita ambil sebagai Menteri Keuangan ya, agar Indonesia tidak mengalami krisis utang seperti Sri Lanka. Mulai dari kelompok 1, silakan siapa perwakilan kelompok 1? Silakan Egy. Jadi menurut kelompok kami, pengelolaan utang adalah hal utama yang baik dilakukan dengan memastikan jumlah utang tetap berada pada batas yang aman, serta memilih sumber pembiayaan dengan biaya yang efisien, serta mengatur jadwal pembayaran agar tidak membebani APBN. Langkah ini akan menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan kepercayaan investor, dan mengurangi risiko gagal bayar. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 perwakilan. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar itu sangat penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Lalu untuk menciptakan kepastian bagi dunia usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor. Nah, stabilitas makroekonomi itu juga dapat menekan biaya pembayaran utang, terutama utang luar negeri, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Silahkan. Menurut kelompok kami, efisiensi belanja pemerintah ini merupakan kebijakan yang paling tepat
Kenapa? Karena bertujuan mengurangi pemborosan anggaran dan mengalokasikan belanja pada program yang benar-benar produktif, serta berdampak pada masyarakat. Pengelolaan belanja yang lebih efektif akan membantu menekan defisit anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pembangunan. Baik, selanjutnya dari kelompok terakhir, kelompok 4, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Silahkan. Jadi setelah didiskusikan dengan kelompok kami, menurut kelompok kami itu kebijakan yang bisa diambil melalui peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperbesar penerimaan pajak. Dengan begitu, ekonomi kan akan tumbuh lebih kuat. Kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan mengurangi rasio utang terhadap PDB juga akan semakin baik. Oke, jawaban yang sangat menarik ya dari setiap kelompok. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua, buat kita semua ya. Nah, tadi ada yang menjawab ya, perlu ada reformasi pajak. Oke, bisa dilakukan. Perlu ada efisiensi belanja ya, diatur ulang belanja pemerintahnya ya. Kemudian pengelolaan utang yang baik ya. Kemudian peningkatan investasi dan stabilitas makro. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau bisa dilakukan hanya satu persatu? Nah, semua tadi yang sudah kalian jelaskan itu bisa dilakukan secara bersama-sama, tergantung sama kondisi dan kekuatan yang masih dimiliki oleh negara tersebut gitu ya, atau Indonesia ya yang kita bicarakan. Oke ya, jadi tadi kesimpulannya bahwa defisit itu bisa terjadi karena adanya gagal bayar hutang ya secara periodik gitu ya, secara terus-menerus. Kemudian defisit anggaran itu ternyata tidak buruk ketika dilakukan pada kondisi yang memang dibutuhkan oleh negara ya. Nah, sekarang saya minta untuk kalian melakukan atau mengisi post-test ya. Untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman kalian setelah mempelajari materi ini. Silahkan diakses untuk post-testnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan ucapan rasa syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.